Hari ini komunisme itu masuk kepada lembaga-lembaga institusi komando perintah. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di DPR RI itu sudah berjumlah 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Lah umat Islam Indonesia ini kita akeh tapi di grassroots. Gak punya, gak naik ke segmen yang bisa mengatur. Sehingga umat Islam banyak tapi yang mengatur tidak memiliki kaidah-kaidah Islami. Sehingga kita di babak belur hari ini. Oleh karena itu Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, sekarang ini dalam video pendeknya beliau memberikan, saya kira ucapan beliau itu punya data, beliau tidak hanya sekedar memberikan statement. Jadi beliau mengatakan sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan sudah berhasil melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin, ulama dan Islam. Menggunakan kekuasaan. Apa yang terjadi di PT Morowali, Sulawesi Tengah. Itu kan bukan buruh itu Pak, tentara merah. Yang diekspos di media itu kan mungkin cuma sekian ratus gitu ya. 80.000 tentara merah. Bahkan Pak Kiflan Zen, beliau sudah mendeteksi pusat persenjataan komunis di Indonesia itu sudah disiapkan di Filipina. Pastilah orang-orang ateis ini akan menjadikan umat Islam sasaran utama dan pertama untuk dilawan dan dibantai. Ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Nasihat wejangan dari Al-Habib Zainal Abidin bil Faqih. Yang lain sebagian memilih tanda kutip tiarap untuk membahas ini, Beb. Kami komunikasi dengan beberapa guru. Bukan berarti nggak berani, tapi ini strategi. Tapi kenapa panjenengan kok berkenan hadir kami undang? Monggo, Beb. Sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Para guru asatid, ikhwani seperjuangan rahimakumullah, wabil khusus saudara saya Ustadz Andri Kurniawan dan kawan-kawan Hijrah United yang sampai hari ini masih semangat, luar biasa. Andaikan kawan-kawan muda gak bersemangat, saya juga gak semangat. Sambil menunggu ini semua, tadi ditanyakan kenapa saya atau Ustadz Andri berani tampil ya. Ya sebetulnya ya nekat. Nekat ya. Saya menyadari dan kita memahami semua situasi bangsa sehari ini kan sangat sensitif nih. Maka semangat perjuangan walaupun tidak membara ketika kondisi bangsanya sehat, tapi api sekecil apapun api itu tidak boleh padam. Kita juga menyadari bahwa setiap kalimat yang kita lontarkan kebenaran itu pasti mengandung risiko. Dan risiko yang paling fatal adalah sebuah kematian. Tapi kita juga harus berpikir andaikan sama-sama mati gitu kan. Sama-sama mati, sama-sama berisiko. Ya sekalian mati yang berkualitas. Artinya ya ini kita anggaplah ya. Situasi semacam ini justru momentum kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran kebenaran itu walaupun risikonya begitu berat. Bukan berarti kita nantang, enggak. Bukan berarti kita merasa paling hebat kemudian membusukkan dada menantang situasi, bukan. Tapi bahwa kebenaran itu tetap tidak boleh padam, situasi apapun. Mungkin menurun, iya boleh, tapi padam tidak. Berikutnya juga sambil menunggu ini semua, termasuk hari ini, justru kita mempunyai pertanyaan besar gitu kan.
Kenapa sejarah itu kemudian dipaksa untuk tidak ditampilkan? Bahkan yang kita baca di berbagai media, bahwa hanya untuk nobar saja misalnya, itu sudah banyak penolakan. Saya beranggapan mestinya ya lepas saja. Biar bangsa ini kita semua tahu gitu loh. Ini merah, ini putih, ini biru, ini kuning, semua tahu. Oh, kita sama-sama dewasa semuanya gitu. Sebelum jauh saya kira persoalan komunisme dan ajaran ideologi yang setara dengan itu. Zaman sekarang memang susah kita menerangkan, khususnya kepada anak-anak muda yang memang kurang banyak mendapatkan pelajaran sejarah. Apalagi 2 tahun kita pandemi ini, media itu menjadi satu-satunya asupan informasi yang kita dapatkan. Dan media itu terkendali. Kita tidak bebas membuka media-media yang memberikan informasi kebenaran. Kita tidak bebas membuka media-media yang menerangkan tentang komunisme dan sekitarnya. Tapi yang memberanikan saya salah satunya, dan juga mungkin Ustadz Andre, bahwa saya ini orang yang sedang, ya sudah agak lama sih, penggiat untuk menggali sejarah dan peradaban. Untuk mencari benih-benih agar umat ini menjadi tercerahkan dan bangkit bersama begitu. Agar kesalahan-kesalahan masa lalu tidak kita ulang, dan potensi besar umat Islam ini bisa kita kembangkan. Salah satunya begini, kita mengukur sesungguhnya siapa sih yang paling kuat menghantam kaum muslimin itu dalam sejarah. Kalau kita boleh belah gitu kan, satu sisi barat misalnya, sisi lain adalah komunisme dengan segala bentuknya. Tapi yang saya pelajari dan juga saya hadir ke beberapa negara tentang negara Islam yang dulu pernah berjaya, kemudian hari ini ada yang sekularisme, ada yang jumlahnya besar tapi kualitasnya rendah. Ternyata justru dulu itu dari masa mulai dari Bani Abbasiyah, kemudian Bani Fatimiyah sedikit di Mesir, kemudian yang lama ini Turki Utsmani, itu yang paling menghantam keras sesungguhnya adalah komunitas komunisme. Kejamnya ini loh yang gak ketulungan. Bahwa perbedaan itu ya mungkin bisa kita terima. Mari kita buka ruang-ruang dialog, monggo. Ruang-ruang mujadalah untuk berdebat ya silakan. Tapi kekerasan dan kekejaman itu yang kita rasakan sampai hari ini dari orang-orang tua kita dulu. Saya mengatakan, menyimpulkan, boleh jadi kesimpulan salah atau benar. Orang barat itu kepada Islam kejam. Tapi komunisme itu lebih kejam kepada orang Islam. Contoh real, tema hari ini misalnya. Ketika 7 jenderal itu dibantai, mohon maaf. Mereka waktu itu menembak mati bisa. Bisa loh. Ya kan? Pasukan itu menembak mati hari itu, Jenderal Ahmad Yani, Sutoyo dan kawan-kawan tembak dan mati bisa. Tapi kenapa harus disiksa dulu sampai subuh? Kepikiran enggak ini? Kan begitu nih. Ditembak mati 5 menit selesai hari itu. Senjata mereka lengkap. Para jenderal itu enggak bawa senjata. Dalam kondisi tidur dini hari. Dia enggak siap untuk berkelahi. Dia hanya tinggal dengan ajudannya dan penjaga keamanan di rumahnya. Kemudian didatangi masing-masing rumah dengan pasukan yang lengkap. Senjata yang cukup lengkap dan kuat. 3-5 peluru selesai hari itu. Tapi kenapa harus diseret hidup-hidup? Dan kemudian disiksa oleh Gerwani dan kawan-kawannya sampai subuh. Ini yang kita harus cerdik dan cerdas memahami ini semua. Belum lagi peristiwa 48, belum lagi peristiwa 1926. Gorang Gareng di Madiun, beberapa nyaris mereka ada sumur-sumur yang terkenal adalah lubang buaya, kemudian di Madiun. Nah, lama lagi ketika Baghdad, ketika pasukan Tartar kemudian mengepung sekian bulan lamanya, dilakukan. Itu kan pembakaran, pembunuhan massal umat Islam terbesar ulama. Baru kemudian perpustakaan Baitul Hikmahnya yang sampai Sungai Tigris itu kemudian hitam dengan abu kitab-kitab itu dan darah para ulama. Dibakar mereka, disembelih mereka, disiksa. Saya pernah ditahan di Palestina, di Israel ya. Saya tidak mengaku Israel, tapi saya mengatakan saya ditahan mereka. Gitu kan. Saya mengatakan mereka kejam. Tapi mereka itu dare langsung tembak. Ketika saya menghadapi pasukan Israel itu nggak mau dialog dia. Sensitif, jaganya 3 meter. Kita ngomong salah, dare. Gitu kan. Tapi kalau komunisme, nyiksa. Itu yang terjadi di Aigur hari ini. Kemudian beranak ke Rohingya. Walaupun tidak langsung, tapi itu kan juga bagian sub dari penyakit. Mereka mahal, peluru itu mahal. Mereka menyiksa, menyetrum, membakar
Maaf kaum wanitanya kemudian dipermalukan di depan kakaknya, di depan adiknya. Ini model-model semacam ini harus kita sadarkan kepada kaum muslimin gitu. Kita tidak ingin memberikan satu informasi yang salah, tapi kami hanya menyadarkan kepada umat kami, kawan-kawan kami, ya kan? Sesama muslim agar kita sadar siapa kawan dan siapa lawan, agar kemudian ke depan itu sama paham. Loh, masa begini salah? Kalau kami menerangkan bahwa lombok itu pedas apa salah? Kalau kami menyatakan bahwa gula itu manis apa salah? Kalau kami menyatakan bahwa garam itu asin apa salah? Nah ini saya kira umat kita harus cerdas, umat Islam juga harus paham. Insya Allah kalau kita sama-sama menyampaikan ini, wabil khusus kepada generasi muda, saya kira menjadi satu poin yang sangat berharga. Ini yang tidak boleh padam sampai kapanpun. Baik, Masya Allah. Tidak boleh padam sampai kapanpun. Dan semuanya akan padam kalau tidak paham sejarah. Maka sejarahnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Insinyur Andre Kurniawan MAG. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Dr. Habib Zainal Abidin Bil Faqih dan moderator Ustadz Ubay, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya mencoba untuk mengungkap dari sisi historis, sejarah. Dari situ agar muncul kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82, itu benar-benar sebuah realitas. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap golongan mukmin ini. Kata Allah, al-Yahud, Yahudi dan orang-orang musyrik. Ada tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx, Friedrich Engels. Dia ciptakan ideologi komunis. Dan kita bisa melihat orang-orang Yahudi ini kalau dilihat dari karakter yang diungkap oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, sampai beliau menemukan 76 karakter, hampir satu juz di dalam Al-Quran. Jadi mereka ini, orang-orang Yahudi ini senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Contoh Karl Marx, dia ciptakan ideologi komunisme, diaplikasikan oleh Lenin, ya. Kemudian diteruskan oleh Stalin, diteruskan di Cina oleh Mao Zedong, diteruskan di Kamboja Pol Pot, ya. Diteruskan di Madiun,
Musa dan Amir Sarifuddin. Sampai puncaknya 65 DN, Aidit dan Nyoto. Jadi mulai tahun 1917 sampai 1991. Kalau dihitung, hampir 120 juta manusia dibunuh lewat ideologi komunis ini. Jadi cita-cita Marxisme-Leninisme ya, telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa. Hampir 74 tahun, mulai 1917 sampai 1991. Jadi dunia pada saat itu didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bahkan sepanjang 74 tahun itu, saya ulang lagi, ideologi komunis membantai sekitar 120 juta orang. Kalau dihitung rata-rata, per tahunnya lewat ideologi komunis ini manusia dibunuh hampir 1,6 juta per tahun. Perharinya 4.500 orang. Perharinya. Bahkan Lenin, tokoh yang mengaplikasikan ideologi komunis, dia katakan tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia ini mati. Asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Ateis, anti Tuhan, anti agama. Bahkan untuk melaksanakan ideologi komunisme, kata dia, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Bahkan Mao Zedong, hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Mulai tahun 1947 sampai 1976. Dan itu dilanjutkan oleh presiden yang sekarang, Xi Jinping. Tadi sudah diungkap oleh Habib tadi. Yang menimpa saudara-saudara kita, yaitu Uighur. Dari 4 juta para suami yang dimasukkan di kam-kam tahanan, ya kan? Itu 1 juta dibunuh dengan cara-cara biadab. Bahkan diambil organ tubuhnya. Bahkan dalam video itu kita bisa melihat ada yang ditembak belum mati, langsung tanpa bius dibedah, diambil organ tubuhnya, dijual oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Jadi kalau dirupiahkan, rezim komunis Cina, partai komunis Cina sekarang ini, dari penjualan organ tubuh kaum muslimin Uighur, itu kalau dirupiahkan itu 4 triliun hasilnya. Ini kejahatan yang sangat biadab sekali. Anak dipisah dari ibunya. Ya kan? Ibu-ibunya diperkosa dengan cara-cara yang biadab. Ya. Ribuan pemuda-pemuda komunis dipaksa oleh rezim Partai Komunis Cina untuk memasuki rumah tangga kaum muslimin Uighur. Sehingga terjadilah pemerkosaan yang sangat biadab terhadap kaum muslimin Uighur. Ya. Jadi kalau kita hitung korban nyawa manusia akibat ideologi komunis ini masih lebih besar ketimbang korban seluruh perang di alam jagat raya ini. Mulai dari perang dunia pertama, kedua, perang Korea, perang Vietnam, Afghanistan, Irak, Palestina, Lebanon, semua kalau digabung jadi satu, korbannya masih lebih besar ideologi komunisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu juga Pol Pot, Kamboja. Hampir 3 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai tengkorak kepalanya dibuat piramida. Nah, itu. Belum lagi dilanjutkan di Indonesia. Ketika Musa dan Amir Sarifuddin memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun
ribuan santri dijadikan target untuk dibantai. Ratusan ulama dan keluarganya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sehingga banyak kuburan massal di Madiun. Termasuk juga 159 anggota TNI yang gugur di Goranggareng, Madiun. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Pak Suryo, beliau Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, lehernya ditali. Ya, kemudian dijerat, ditali lagi di mobil, di belakang mobil, diseret dalam kecepatan tinggi, sekian puluh kilo. Astagfirullah. Sampai beliau meninggal. Dan jenazahnya dibuang di sebuah kali di kawasan Madiun, Ngawi Madiun itu. Ya, kawasan Caruban. Ini kejahatan, termasuk pondok pesantren Gontor juga menjadi sasaran kebiadaban, ya kan? Bahkan di Magetan itu ada sebuah monumen, banyak kaum muslimin yang syahid akibat keganasan PKI itu. Jadi jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa jenazah ini. Tapi jenazah yang nomor 68 sampai 108 tidak diketahui karena sudah dirusak oleh orang-orang PKI. Jasadnya itu dirusak. Sehingga tidak terdeteksi siapa jenazah ini. Begitu juga di kawasan Desa Kresek, hampir 17 jadi korban keganasan PKI. Bahkan kita bisa melihat bagaimana di Banyuwangi, di kawasan Desa Celuring itu, 60 atau 70 Banser itu, diundang oleh Gerwani, ya, wanita PKI, ya kan, diundang yaitu pada saat acara tahlilan. Setelah acara tahlilan selesai, makanannya itu dikasih racun oleh kader-kader Gerwani. Sehingga 70-an lebih itu Banser meninggal saat itu juga. Makanya di sana ada sebuah monumen di Celuring, Banyuwangi. Termasuk di Blitar, di Kanigoro. Bagaimana kaum muslimin ketika sholat subuh berjamaah, ya kan, langsung diserbu dengan palu arit. Kiainya disiksa dengan cara-cara yang biadab. Dan terus itu ribuan kaum muslimin jadi korban. Sampai ke kawasan Jawa Tengah, Solo, Boyolali, ya kan? Dan beberapa kawasan-kawasan Jawa Tengah yang lain. Ya. Itulah korban kebiadaban. Sampai puncaknya malam 1 Oktober. Yaitu 6 jenderal dan 1 perwira. Sebagaimana tadi diungkap oleh Habib Dr. Zainal Abidin. Disiksa sampai subuh. Baru dihabisi, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Dengan cara-cara yang biadab. Jadi inilah, coba kita lihat bagaimana realitas di lapangan. Keganasan ideologi komunis ini. Jadi pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan dan pembunuhan sadis ini pula dilakukan oleh rezim komunis. Bahkan paham komunisme awalnya dituliskan oleh Karl Marx ini. Seperti di Rusia itu hampir 12 juta manusia jadi korban keganasan ideologi komunis ini. Stalin, diktator Uni Soviet, ya kan? Hampir 786.000 dihukum mati. Bahkan Stalin mulai sejak tahun 1928 mulai melakukan kampanye anti agama. Ya. Masjid dihancurkan, gereja dihancurkan.
Bahkan buku-buku berbahasa Arab dibakar, madrasah dan sekolah-sekolah Islam ditutup. Bahkan ratusan ribu muslim dari etnis Tatar Crimea diusir, bahkan dipaksa keluar dari tanah airnya sendiri. Begitu juga rezim komunis Mao Zedong, komunis Cina. Hampir 50 juta rakyatnya dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Dikam-kam kerja paksa. Begitu juga diteruskan oleh Presiden Cina yang sekarang, Xi Jinping, yang menjadi korban kebiadaban Partai Komunis Cina kekinian di bawah Presiden Cina sekarang, Xi Jinping, adalah kaum muslimin Uighur. Ini dikam-kam tahanan. Hampir 1 juta yang dibunuh. Ini Pol Pot, rezim Pol Pot Kamboja. Hampir 3 juta rakyatnya dibunuh. Bahkan tengkorak-tengkorak kepalanya dibuat piramida. Kemudian di Indonesia yang dipimpin oleh Musso, ya kan? Dan Amir Syarifuddin juga membantai ribuan, bahkan ratusan ulama dan keluarganya. Termasuk juga keganasan PKI di desa Kresek. Ya. Mulai dari gubernur, bupati, dan semuanya menjadi sasaran target. Termasuk para santri ini. Sampai puncaknya peristiwa G30 SPKI. Bahkan sampai malam 1 Oktober itu. 6 jenderal dan 1 perwira disiksa, kemudian dibunuh dan dimasukkan di lubang buaya. Dan ini adalah putra daripada Jenderal Ahmad Yani. Beliau melihat sendiri bagaimana ayahnya disiksa, ditembak jarak dekat, kemudian diseret. Saya kira itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Dari sisi bagaimana keganasan Partai Komunis dari sisi historis. Ya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, Masya Allah. Pada tegang semuanya, Ustaz. Iya. 1 kata untuk PKI, Habib. Biadab dan kejam. Biadab. Ya. Tapi perlu nggak kita takut, Habib? Sebelum nanti kita azan dulu, kemudian kita lanjut. Perlu kita takuti nggak sebenarnya, Habib? Tidak perlu lah. Tidak perlu. Kita sepakat ya, tidak perlu takut ya. Insya Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya dan negara kita. Waspada tapi tidak takut. Gitu. Dikatakan bahwa komunis ini anti agama. Apakah berarti musuhnya komunis ini semua agama begitu? Tapi kenapa, apa rahasianya kok umat Islam jadi menakutkan bagi mereka? Jadi musuh yang paling berbahaya itu ada alasan apa? Insya Allah akan dijawab oleh Al-Habib Dr. Zainal Abidin Bilfaqih. Dipersilakan. Ada apa dengan umat Islam? Baik, alhamdulillah. Agak rileks sedikit lah, biar yang tegang yang depan aja. Sejarah tadi telah diungkap ya oleh Ustadz Andre. Sekali lagi kita ini sebagai warga negara Indonesia, saya juga lahir di Indonesia, ayah saya juga lahir di Indonesia, bahkan berjuang habis untuk Pancasila begitu kan. Ibu saya dari Purworejo, masih keluarga dari Jenderal Ahmad Yani. Kakek saya dari ibu saya itu juga dikimpe oleh Jepang, diseret dari Pekalongan sampai ke Wiradesa, lebih kurang 32 km. Jasadnya baru ketemu tahun 80-an. Dan itu dilakukan di depan mata ibu saya. Jepang menyeret kakek saya itu pas sholat maghrib di sebuah pesantren.
Di depan ibu saya, yang ibu saya waktu itu usia sekitar 4,5 tahun. Nah, saya cuma bersama-sama gitu kan. Bahwa kita ini ingin menjadi warga Indonesia yang sejati. Kalau kita sudah berkomitmen, negara berkomitmen, pemerintah berkomitmen, bahkan mati-matian menjadikan bangsa ini berideologi Pancasila yang esok hari diperingati sebagai kesaktiannya, maka umat Islam kita semua adalah garda terdepan untuk menjadi manusia yang Pancasilais. Dan sila pertama itu sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Ahad, jelaskan. Sehingga justru umat Islam ini adalah umat yang Pancasilais. Kemanusiaan. Umat Islamlah yang paling berberi kemanusiaan. Rasulullah SAW itu mengajari kita, nggak pernah Rasulullah itu perang dalam kota, nggak pernah. Dan Rasulullah nggak pernah perang itu mendahului, selalu bertahan. Maka ketika di Madinah itu Rasulullah keluar ke Uhud untuk menyambut atau apa istilahnya, menerima tantangan kaum musyrikin dari Madinah, dari Mekah. Untuk menghindari apa? Perang kota. Islam tidak pernah mengenal bumi hangus. Ini harus kita angkat kembali sejarah itu. Jangankan manusia, kepada binatang saja Rasulullah itu rahmah. Jangan kepada binatang, kepada tumbuhan pun Rasulullah itu rahmah. Perang tidak boleh membakar pohon. Perang tidak boleh melibatkan anak-anak. Perang tidak boleh melibatkan wanita di luar arena perperangan secara langsung. Kecuali memang wanita itu betul-betul siap untuk maju ke medan perang. Barat yang konon sebagai bangsa yang mengangkat peradaban justru mengandalkan perang kota dan menjadikan kaum wanita dan anak tahanan. Ini serius saya kira. Maka kita ini seperti malam ini kan untuk mengangkat Pancasila sesungguhnya kan sebagai warga negara yang berketuhanan. Maka sesungguhnya bagi ideologi-ideologi yang tidak mengangkat ketuhanan mestinya tidak boleh hidup di negara Pancasila apapun alasannya. Kalau kita mau berkonsekuen sebagai negara Pancasila. Nah ini yang ingin kita hidupkan kembali. Kalau memang kita serius. Saya kira ini menjadi poin penting. Dan Ustadz Andi tadi sudah mengatakan gitu kan. Dan kita juga meyakini ideologi itu memang sulit dipadamkan. Sulit dipadamkan. Bahkan menjadi separatis gitu kan. Komunisme sendiri, komunisme atau penganut-penganut komunisme, sosialisme, liberalisme, sekularisme itu nggak mau untuk disalahkan, nggak mau. Hatta dia sampai mati, nggak mau. Bahkan kalau membela ideologi, kecuali umat Islam itu membela agama, bukan membela ideologi, tapi membela agama. Ideologi itu di bawahnya agama. Maka alhamdulillah tahdus bin nikmah, bangsa Indonesia ini kemudian mengambil Pancasila sebagai dasar negara, yang itu lahir dari rahim umat Islam. Yang membuat Pancasila itu dari 9 orang, itu 6 adalah para ulama. 3 baru nasionalis republikan. Ini sejarah. Tidak bisa kita otak-atik dan kita tutupi gitu loh. Dan yang berjuang habis membela bangsa ini dari penjajah itu, ya agama, ya ulama, ya Islam. Andai kan kita balik, nggak ada ulama, nggak ada Islam, nggak mungkin penjajah itu keluar dari sini. Karena apa? Yang menghargai iskariman atau mujtahidan, yang menghargai mati syahid membela orang kafir itu apa? Membunuh orang kafir atau bertahan kepada negerinya itu hanya Islam. Dan itu sudah jelas. Terakhir peristiwa 10 November itu kan karena resolusi jihadnya ulama. Yang resolusi jihad itu pasal pertama adalah fardu ain untuk mempertahankan negeri ini dan fardu ain membunuh orang kafir karena membela negeri ini. Jelas. Dan itu ulama dan itu Islam. Jadi saya kira bangsa ini adalah saham terbesar adalah umat Islam dan ulama. Sehingga Pancasila lahir dari ulama. Dan kami sebagai anak-anak bangsa ini berkewajiban mempertahankan ulama, mempertahankan Pancasila dan merawatnya untuk itu. Poin ini yang kita angkat agar tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita. Berikutnya, sebelum kita juga saling berdiskusi, ideologi tadi tidak mungkin ya kita padamkan kan. Yang kita tidak ingin lakukan adalah saling menghancurkan dan mengadu domba di antara kita. Tadi kekejaman itu yang harus kita hentikan. Bangsa ini lelah, capek kita ini harus berhadapan-hadapan dengan sesama. Capek kita ini harus diadu kepada sama umat Islam.
Musuh kami bukan Anda. Musuh Anda bukan saya dan kami. Sekali kita asyhadu alla ilaha illallah, kita ini ikhwan. Satu keluarga, satu bangunan. Kalau saya sakit, Anda sakit. Kalau Anda sakit, saya sakit. Ukhuwah ini lintas negara. Ukhuwah ini lintas bangsa. Kalau Muslim Malaysia sakit, kami sakit. Kalau Muslim Palestina sakit, kami sakit. Tidak ada lagi sekat antara negara. Oh, iku Islam di jenenge Malaysia, gak apa-apa wis mati. Oh, iku Islam Palestina. Ngapain kita ngurus Palestina? Negeri kita masih nggak bisa begitu. Islam ini rahmah lil alamin kafatal linnas, ya artinya totalitas. Karena apa? Nation, bangsa-bangsa itu dibentuk tahun 1900-an dan yang bentuk koloni itu. Kita Belanda, Dutch, Malaysia, Inggris, British, Singapura, kemudian juga Reflex, Inggris. Kemudian pan-Arabisme, itu ada Amerika, ada Inggris. Yang membentuk mereka. Jadi cinta kepada agama itu melampaui segalanya. Dan fanatik kita hanya kepada agama. Tapi tidak ada sejarah. Saya pertegas. Sa ele-ele wong Islam, sa remeh-remeh, tidak pernah umat Islam itu membantai dalam sejarah. Maka tidak ada umat Islam menjajah. Yang adalah pembebasan. Membebaskan manusia dari kemusyrikan, membebaskan dari manusia dari kekafiran. Kalau dia baik-baik, kalau dia melawan, ya kita hadapi. Maka Al-Quds itu pembebasan. Kita ke Andalusia, kita ke Granada, kita ke Cordova, membebaskan. Termasuk para ulama datang ke Indonesia dengan rahmah, dengan cara damai, membebaskan umat Indonesia ini waktu itu Nusantara dari hal-hal yang jauh dari agama. Nah, maka pastilah orang-orang ateis ini akan menjadikan umat Islam sasaran utama dan pertama untuk dilawan dan dibantai. Ini yang kita harus waspada. Masya Allah, ukhuwah melewati antar negara dan beliau berdua mencontohkan itu. Kita tahu beliau ada beberapa perbedaan tapi banyak kesamaan. Beliau guru kita, Al-Habib Dr. Zainal Abidin Bil-Faqih, beliau dari Nahdlatul Ulama, betul? Ya, dan Ustadz Andri Kurniawan kita tahu beliau dari Dewan Dakwah. Beliau berbeda tapi saling mencintai karena Allah, insya Allah duduk bersama, dan ini beliau mencontohkan kepada kita semuanya. Baik, ada tambahan Ustadz Andri mengenai hal itu, dipersilakan sebelum ada tanya jawab mungkin 5 menit atau 7 menit ke depan. Ya. Jazakallah khair. Kita masih ingat sejarah jaya-jayanya PKI pasca Dekret 5 Juli 59. Ketika sistem pemerintahan waktu itu demokrasi terpimpin. Masya Allah, masih ada tokoh-tokoh ulama di seluruh Indonesia yang istiqomah, konsisten. Dia tolak ideologi komunis. Walaupun menghadapi risiko yang berat. Sehingga hampir 907 ulama seluruh Indonesia kumpul di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957. Memunculkan sebuah fatwa. Yang pertama, seperti di slide depan ini. Ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan keyakinan, i'tiqad dan kesadaran, kafirlah dia. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Nah, saya bayangkan kalau fatwa ini dimunculkan kekinian ya di Indonesia, mungkin hasil riset dosen UI mungkin tidak seperti itu. Kita cukup kaget sekali hasil riset dosen UI barusan saja. Jadi ternyata sekarang ini setelah diriset, banyak pejabat-pejabat di seluruh Indonesia menerima ideologi komunis gaya baru. Yang penting jabatan tetap. Ini sudah penyakit hubud dunya wa karahiyatul maut. Ini miris kita. Ya. Padahal yang kita saksikan,
yang kita saksikan, gerakan komunis di Indonesia kekinian itu sudah masuk di semua lini. Apalagi sudah tidak ada lagi litsus. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Staf Panglima TNI, yaitu Mayor Jenderal Aditya Warman Toha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Jadi sekarang ini banyak kader-kader komunis yang jadi bupati, jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi staf menteri sampai 2 periode di Tak Indasari itu. Ya kan? Kita cukup prihatin. Bahkan apa yang ditargetkan oleh kader-kader komunis muda 2019 harus menguasai parlemen. Ternyata nyata. Dan itu kita mencoba untuk tabayun di Komisi 7 DPR RI. Ternyata benar. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di DPR RI itu sudah berjumlah 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Makanya jangan kaget. Undang-undang HIP lolos. Undang-undang Omnibus Law lolos. Bahkan undang-undang pesantren yang sekarang ini coba kita lihat dengan undang-undang Omnibus Law. Itu sekarang para kiai yang punya pesantren-pesantren di pedesaan, di pelosok-pelosok itu ada kewajiban untuk melaporkan ke pusat. Kalau enggak, dikenai sanksi 10 tahun penjara atau denda 1 miliar. Jangankan ke Jakarta. Yang di pelosok-pelosok desa itu loh, ke Malang saja mikir duitnya. Nah sekarang, oleh karena itu Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Militer Universitas Indonesia, sekarang ini dalam video pendeknya beliau memberikan, saya kira ucapan beliau itu punya data, beliau tidak hanya sekedar memberikan statement. Jadi beliau mengatakan sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan sudah berhasil melakukan balas dendam terhadap kaum muslimin, ulama dan Islam. Menggunakan kekuasaan. Itu. Jadi sekarang mereka sudah balas dendam. Menggunakan kekuasaan, kata Profesor Salim Said. Itu. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Bahkan Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumma yarham. Ya. Terakhir sebelum beliau lengser dari ketua PBNU, beliau pernah memberikan statement. Ada gerakan pemuda-pemuda komunis ini dengan istilah KKM. Kerja di kalangan musuh. Jadi mereka nyusup di ormas-ormas Islam. Dengan strategi KKM, kerja di kalangan musuh. Bahkan yang cukup mengagetkan yaitu Ketua Majelis Ulama Bandung, Kiai Haji Miftah Farid. Beliau cukup kaget sekali. Kader-kader komunis muda itu sudah dimasukkan ke kampus IAIN. Sunan Gunung Jati Bandung. Dan masuk, bahkan menguasai BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang cukup mengagetkan beliau, ketika ospek, mahasiswa-mahasiswa baru itu, diajak berzikir jama'i. Apa zikirnya? Anjing hu akbar. Kaget beliau. Termasuk di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mereka sudah nyusup, masuk. Itu mahasiswa-mahasiswa baru suruh bentangkan spanduk, Tuhan membusuk. Ini kan jargon komunis. Jadi mereka luar biasa. Bahkan kita lihat rata-rata yang melakukan kaderisasi terhadap pemuda-pemuda komunis di Indonesia, itu rata-rata instrukturnya dari partai kiri Jerman. Ada Stephen Mismaria, Kasubek. Dan kader-kader muda komunis di Indonesia ini, mereka dilatih. Operasi intelijen, kontra intelijen, bahkan sampai latihan semi militer. Ini. Bahkan ada 2 jenderal angkatan darat, mantan artinya sudah purnawirawan,
yaitu Letnan Jenderal Purnawiran Sarwan Hamid. Beliau sudah meninggal. Dan ada satu mantan Pangdam. Beliau datang ke Jawa Timur. Beliau kumpulkan beberapa ulama-ulama di Jawa Timur. Beliau sampaikan tentang bagaimana apa yang terjadi di PT Morowali, Sulawesi Tengah. Itu kan bukan buruh itu, Pak, tentara merah. Yang diekspos di media itu kan mungkin cuma sekian ratus gitu ya. 80.000 tentara merah. Jadi kalau sudah badan imigrasi datang, itu sudah bocor, Pak. Mereka sudah dimasukkan ke bunker. Jadi sudah ada koordinasi. Ketika sidak ya dari petugas imigrasi, mereka sudah dimasukkan ke bunker. Bahkan dari mantan Pangdam ini tadi melihat itu ada satu kontainer isinya senjata. Bahkan Pak Kiflan Zen sebelum kasus kepemilikan senjata itu, beliau sudah mendeteksi pusat persenjataan komunis di Indonesia itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kita lihat yang jadi agunan rezim komunis Cina, Partai Komunis Cina itu Kalimantan kan? Jadi apa? Jadi jaminan Kalimantan. Terus Sulawesi. Ya mereka sangat dekat dengan Filipina. Itu. Bahkan yang cukup mengagetkan kita di Jawa Timur ini, kita dapat info A1 dari Jakarta, ternyata tentara merah punya markas di Tempeh, Lumajang. Langsung kita coba, beberapa teman-teman, kita coba cek, ternyata benar. Itu kalau di remote, pergerakan tentara merah dari mana ini Tempeh, Lumajang itu, arahnya ke Malang. Sementara umat Islam di Malang tenang-tenang saja. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Allah letuskan Semeru. Akhirnya tentara merah itu dievakuasi. Jadi umat Islam Malang ini masih diselamatkan sama Allah ini. Allah masih punya kecintaan kepada kaum muslimin di Malang ini. Karena sasaran target tentara merah yang bermarkas di Tempeh. Saya kira itu sebagai tambahan. Masya Allah, kaget ya. Saya orang Lumajang, Ustaz. Dan ternyata salah satu fungsi Gunung Semeru adalah seperti itu. Nggak tahu kalau di Malang apa Gunung Kawi atau apa, nggak tahu ya. Ternyata mungkin beda ya, Tad. Baik, Masya Allah. Judul yang kita ambil adalah komunisme gaya baru. Yang kita garis bawahi adalah gaya baru. Kaidahnya tetap ada. Namun secara umum warga negara Indonesia secara khusus lagi umat Islam, secara khusus lagi anak-anak muda ini Ustaz Habib, mereka ingin tahu apa kaidahnya untuk melihat oh ini gaya baru ini. Ini hanya gaya baru yang sebenarnya kaidahnya tetap sama. Apa kaidah-kaidah yang harus kita ketahui secara simpel melihat ini pergerakan komunis? Tafadhol Habib. Terima kasih. Kita memahami ya memang bisa kita bedakan antara partai komunis dengan komunisme. Komunisme ini sebuah ajaran yang nggak mungkin padam karena memang menjadi kembangnya dunia begitu. Agar umat Islam waspada. Kalau kita orang Jawa itu kan ada unen-unen, ger ilingo, zaman saiki zaman edan. Nek ora edan ora tuman. Nanging beja-bejane wong kang edan, wong luwih bejo wong kang eling lan waspada. Hari ini kita keluar dari majelis nanti ini, paling tidak kita punya poin bahwa kita harus eling dan waspada. Bung Karno sudah mengajarkan jas merah. Jangan sekali-kali lupa sejarah. Sejarah itu kan perjalanan manusia nggak bisa kita hapus. Kita tutupin nggak bisa. Gitu kan. Maka kita sebagai umat Islam harus tahu sejarah bangsa Indonesia. Kelamnya
bangkitnya, itu semua harus kita pahami semua agar apa yang jelek nggak bisa terulang lagi. Kita nggak mau menyerang, enggak. Kita nggak mau berontak, enggak. Ngapain? Ini bangsa kita sendiri kok. Rumah kita kok. Gak mungkin kita membakar rumah kita sendiri. Kita cuma waspada agar rumah kita ini menjadi nyaman, tidak kecurian orang. Nah, makanya yang kita waspadai apa? Komunisme hari ini. Dan ism lain, isme yang lain yang tidak memiliki sangkut paut kepada Tuhan. Itu bedanya gitu. Dan cirinya itu pertama selalu menjelek-jelekkan umat Islam, mencari kesalahan. Pokoknya apa yang dilakukan awake dhewe iki salah. Kok ngene katanya kita keras. Begini katanya kita ini teroris. Begini katanya kita itu pokoknya salah tok wis. Gitu loh. Itu cirinya gitu loh. Lah kalau kita disalahkan terus, lah ini menjadi problem bagi kita. Maka kita juga pencerahan kok. Yang hadirin keluarga kita sendiri nih. Kawan-kawan kita, satu keluarga. Umat Islam itu kan seperti rumah besar. Sehingga tugas kita ini adalah menyadarkan kembali, mengingat momentum-momentum bersejarah bagi umat Islam, bagi bangsa ini kita ingat, wabil khusus kepada anak muda kita, agar apa yang ke depan bisa kita lakukan estafet untuk meneruskan perjuangan orang-orang tua kita bersama. Berikutnya adalah, saya mempelajari sejarah ya. Rata-rata perputaran kebangkitan umat Islam, tapi saya lebih suka memang menggunakan kata-kata kebangkitan umat Islam, bukan kebangkitan Islam. Islam itu sudah clear, sudah istimewa, al-Islamu ya'lu wa la yula alai, sudah clear. Walakin umatnya ini yazidu wa yankus, naik turun. Dan umatnya ini bisa salah, bisa benar. Kan begitu. Makanya yang perlu bangkit ini umatnya, sadar kembali untuk menjadi Islam secara kafah. Tayyib. Rata-rata peradaban itu berputar antara 400-600 tahun. Perputaran peradaban. Umat Islam pernah mengalami kejayaan, umat Islam pernah mengalami kerukunan. Lah kita pada fase sekarang ini, semenjak abad 15, Barat itu bangkit. Puncak ilmu pengetahuannya luar biasa. Dan sekarang Barat sudah mulai redup. Kedodoran. Dengan, kita ini kalau menyebut nama nanti salah juga sebenarnya. Jadi inisial ya, mungkin. Pokoknya saudara ya komunitas manusia yang kulitnya lebih putih dari kita lah. Tapi yang jelas bukan muslim. Nah, sekarang peradaban itu dipegang oleh mereka. Jujur kan? Semua apa yang nggak buat oleh mereka. Kancing benih loh sehingga WDI. Dulu 10 tahun yang lalu mereka hanya mampu membuat serit sama kemiti. Iling serit ya. Serit kalau wong tumon itu yang dari sisir dari apa itu? Dari kayu, dom bundel bu, dom bundel itu made in mana? Adakah orang Indonesia Muslim yang buat dom bundel? Nggak ono. Tapi sekarang Pak, Bapak Ibu, semuanya, hatta kita umroh, mamnu masuk ke Masjidil Haram 7 kilo, ya kan? Tapi barang mereka masuk, ya kan? Gamis yang kita pakai itu made in mereka, sabuk, oleh-oleh haji, umroh, bahkan pengimpor terbesar kurma di Indonesia, mestinya kan orang Arab tah. Mereka, sampai cek di Dononyudan, Surabaya. Habis kita. Ini serius loh ini. Umat Islam hari ini bisa berbuat apa? Mobil, listrik, mesin kipas, mesin cuci, TV. Dulu kita masih ada lihat TV Panasonic, Toshiba, merek-merek Jepang, Sony. Sekarang 16 kabeh. Ya kan? Burin mek tan II kabeh. Nah, maksud saya ini harus kita pikir gitu loh. Nah, periode sekarang tidak ekonomi yang masuk, ideologi masuk, ajaran masuk. Mereka hubul jahwal mal, tidak puas. Dan saudara-saudara kita di Indonesia ini kebelah masalah itu. Tadi sudah Ustaz Andre menyinggung loyal. Ini kita rasakan loh ya. Ketika umat Islam tidak memiliki kefahaman yang kuat kepada agamanya, ngaku adanya Allah tapi tidak diikuti dengan loyalitas kepada Allah, maka yang timbul adalah hubul jahwal mal. Kecintaan kepada jabatan dan harta mengalahkan kecintaan mereka kepada Allah. Ini serius. Kalau kita survei saya kira umat Islam di dunia bahkan di Indonesia mungkin lebih besar. Mereka memang mengaku Islam tapi mereka tidak pernah takut kepada Allah. Contoh nih. Turki Utsmani yang sudah 400 tahun berjaya kayak begitu. Kena Mustafa Kemal Atatürk, dia menghadapi pasukannya, dia bilang hari ini siapa Tuhan kamu? Engkau wahai Mustafa Kemal Atatürk. Itu nggak diungkap sejarah Pak. Fir'aun yang diungkap sejarah, itu nggak diungkap sejarah.
Coba, apa? Ketakutan kehilangan jabatan. Kalau anak buah kemudian melawan atasan, gak nyambut gawe awak, gak pensiun, omat pedot. Kalau saya pilih, ya gak apa-apa gak pensiun, ketimbang saya gak kenal Tuhan. Ya kan, mangan, atasi mangan kok di Indonesia ini, penting obah iso mangan kok. Tapi itu gak ada Pak hari ini Pak. Ayo ada yang berani enggak? Aduh gak enak aku rek, lah ya apa, aku sih menjabat ya. Yo aturan ini yo taat be atasan. Engko akhirnya aku pensiun wis. Kan itu toh yang terjadi hari ini. Ini berbahaya ketika itu yang juga dilakukan hancurnya peradaban umat Islam itu ketika umat Islam itu taat kepada manusia dan yang memimpin itu kemudian tidak punya sambungan kepada Allah sehingga dia memerintahkan atas hawa nafsunya yang tidak punya nilai-nilai agama walaupun dia orang beragama dan itu maksa. Berikutnya, saya kira Bapak Ibu yang waspada, hari ini komunisme, ya kan, saya tidak nyebut nama, jadi aman-aman saja, komunisme itu masuk kepada lembaga-lembaga institusi komando, perintah. Nek wong Jawa arahi, nek kate nyekel ulo, nek kate mateni ulo, mateni ndase. Nek batene awake buntute, gak kelengar, ulo itu hidup Pak. Sampai coba wis, ular sampai gepuk buntutnya, sampai gepuk tengahnya kelenger. Tidak mati, tapi kalau digepuk kepalanya mati. Sebaliknya, manusia ini kalau dipegang komandannya, bosnya, bawahnya katut Pak. Seperti kita menarik pohon ketela, tarik akarnya maka semua akan merembet. Itu mereka paham. Lah umat Islam Indonesia ini kita akeh tapi di grassroots. Tidak punya, tidak naik ke segmen yang bisa mengatur. Sehingga umat Islam banyak, tapi yang mengatur tidak memiliki kaidah-kaidah Islami. Sehingga kita di babak belur hari ini. Maka sudahlah, ayo kita waspada betul, kita tata keluarga kita, betul-betul kalau mau menjadi Islam ya temenanan, siap, dipecat, tidak apa-apa. Masih ada Allah kok. Mangan awake dhewe, Jokowi nyambut gawe gampang nyambut gawe gitu loh. Jangan karena membela pekerjaan tapi hancur. Contoh misalnya nih ya. Contoh real nih. Ada lembaga institusi misalnya. Saya ini anak buah. Ya kan anak buah. Kemudian oleh Pak Andre diperintahkan, "Beb, pateni iku." "Oh iya, siap." Dodol tak pateni. Padahal saya tidak punya kesalahan apapun, dia enggak boleh kesalahan saya. Kalau Islam enggak boleh, Pak, membunuh orang tanpa ada sebab. Tapi karena alasan saya ketaatan kepada atasan saya lakukan. Ini kan yang terjadi hari ini. Kalau saya nggak taat, waduh dipecat Pak Andre awak ini nganggur. Nah, lebih tega saya membunuh saudara saya daripada saya nganggur. Betul nggak? Terjadi nggak ini? Lebih baik saya mau fitnah Pak Andre, asal saya dipuji naik jabatan. Terjadi peristiwa hari ini Pak. Ternyata umat Islam Indonesia rapuh. Ternyata pembinaan ideologi Pancasila kita rapuh. Orang yang mengaku saya paling Pancasila, kaosnya pakai dada Pancasila, blas, tidak Pancasilais. Serius ini. Saya tidak melihat soal pengakuan atau hafal Pancasilanya, tapi pengamalannya. Kalau dia memang sila ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama takut Pak sama Allah Pak. Oh enggak berani saya membunuh orang, enggak berani saya menghabiskan karakter orang. Gitu kan. Kecintaan saya kepada Allah melebihi kecintaan saya kepada semua. Maka pentingnya pemimpin yang taat kepada Allah. Sampai kita ingat betul dalam sejarah. Satu di antara pemimpin kita bernama Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Hanya memimpin sekian tahun Pak. Tapi karena ketaatan kepada Allah maksimal, keadilannya itu tidak dirasakan oleh manusia. Hatta binatang itu tidak berbunyi kelaparan. Karena apa? Pemimpin yang adil. Cirinya apa? Ketika dia memimpin, hartanya justru berkurang, bahkan habis daripada sebelum kepemimpinannya. Ada enggak era zaman sekarang? Artinya saya ingin mengatakan bahwa keadilan seorang pemimpin yang takwa kepada Allah itu, keberkahannya ini, keadilannya ini menyerambah ke seluruh bumi Pak. Tanpa dia harus memerintahkan. Otomatis kli gitu loh. Ya kan? Kan begitu. Ini saya kira pembinaan kepemimpinan yang serius kita, harus kita tata lagi metode dakwah kita Pak Andre gitu. Jadi jangan hanya cuma rame-rame di grassroots. Ayo kita level kita naik, kita kuasai, bukan kita kuasai ya. Kita ambil posisi niat karena Allah untuk mesejahterakan dan menyelamatkan, mengayomi umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Apa rotok keras aku tidak enak jangan aku ngomong keras-keras.
Gak apa-apa. Tapi saya kira nanti bisa disensor Membangkitkan lah ya. semangat. Tapi saya betul-betul menghindari menyebut nama supaya kita ini hanya satu keluarga kok ya, satu keluarga. Saya tahu ya, saya duduk dengan Pak Andri Bahkan ini WA saya dikecam macam-macam. Saya kemarin bicara Pak Andri di webinar nasional itu. Ya saya duduk dengan orang-orang yang bagi sebagian orang kontroversi. Saya sampai didatangi pejabat tinggi ya dari Jakarta hanya untuk menemui saya. Ternyata ya saya bilang, Beb, antum klarifikasi apa yang mesti saya klarifikasi? Nah, apa salahku? Wong saya nyebut nama tidak. Loh kalau saya bergaul sama orang ya enggak masalah tuh. Saya ke Amerika juga pernah ditahan di sana. Tapi enggak otomatis saya menjadi orang Amerika. Saya ditahan di Israel, saya tidak otomatis menjadi orang Israel. Ikan itu menyelam di lautan enggak otomatis asin. Jadi kita di fun-fun saja mestinya. Kok sensi banget sih? Kok lebay banget gitu loh. Jadi saya duduk dengan Pak Andri kok tiba itu. Aku lu ngomong masih kijarin yang ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah pemimpin bangsa ini kemudian terlalu ini. Padahal bangsa ini dibangun untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Siapa? Ya seluruh rakyat Indonesia. Mestinya pemimpin itu merangkul gitu loh. Ya sudah nggak masalah di Indonesia ini agama macam-macam. Nggak masalah di Indonesia ini orang punya paham macam-macam. Silakan saja hidup. Tapi jangan saling membunuh, jangan membantai. Dan negara hadir untuk merengkuh, mengayomi. Sehingga anak bangsa ini fokus kepada membangun. Bukan fokus salah malah curiga. Mestinya negara hadir, pemerintah hadir ini untuk mendinginkan suasana. Bukan jari wong Jawa dadi apa, jangkrik diadu itu dadi apa, bagian ngukeri ya. Ngili-ngili. Lah ini yang terjadi. Saya bilang, maaf, saya ingin mengajak ya, merangkul para pemimpin-pemimpin bangsa, sudahlah. Ayo kita hidup enak di bangsa ini. Wong negara ini negara yang berberkah, alamnya melimpah ruah. Sudah jangan membantai rakyatnya sendiri. Lawan kita bukan sebangsa. Lawan kita ini bukan seagama. Ayo kita betul, kalau memang kita mau hidup rukun, ya rukun temenan. Hentikan adu domba, hentikan membuat stigma jelek. Wis cukup wis. Wong sampean wis enak kok. Sepangkate wis dhuwur kok. Omahe akeh, bojone akeh. Sik kurang apa sih? Ya kan gitu kan. Kok si awak dia duduk umat Islam gitu loh. Ini serius saya kira. Mohon barangkali kalau ada pejabat yang ini dengar baik-baik. Enggak, kita ini bersaudara kok. Kita ini ingin hidup damai, nyaman. Biarkan kami melaksanakan ibadah dengan baik. Gak usah tebar fitnah gitu kan. Cukup sudah, cukup. Indonesia terlalu lelah. Ya kan terlalu lelah. Ratusan tahun kita menghadapi penjajah. Masa hari ini harus menjajahi penjajah yang saudara kita sendiri. Hakadha wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi perlu diingat, Habib tidak menyebut nama ya. Jadi insya Allah semuanya cerdas di sini Habib. Jadi cirinya orang cerdas, alladzi bi isyarati yafham. Dengan ya betul, menebarkan cinta. Ya, dengan isyarat saja orang cerdas itu yafham, insya Allah paham gitu ya. Baik, Masya Allah. Yang paling penting tadi ada kaidah komunisme gaya baru. Ini pahamnya bukan partainya tentunya. Yaitu sering mengolok-olok Islam. Apapun yang dilakukan orang Islam salah, haji salah, poligami salah gitu ya, ya. Jadi cara lah dibilang ke poligami. Nah, ya, Masya Allah. Aku mau mancut orang Arab, kok guru dibilang kajal guru. Masya Allah. Maka kita hentikan istilah-istilah kadrun ya, kadal gurun, emprit gurun dan lain-lain. Kita tidak melakukan itu. Masya Allah. Jadi yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Ustadz Andri Kurniawan MAG, apa yang harus dilakukan 5 langkah untuk membendung kebangkitan PKI ini. Apakah di antara satu langkahnya adalah poligami? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita persilakan beliau. Sebagai akhir. Jadi ada 5 langkah untuk membendung kebangkitan PKI di Indonesia. Baik itu PKI Partai Komunis Gaya Baru, ya kan? Yang pertama, langkah penyadaran. Artinya, ayo umat disadarkan tentang sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah. Penyadaran situasi. Jadi melek politik lah gitu ya. Jangan sampai buta politik. Jadi situasi itu harus
umat itu harus paham betul. Ini kondisinya Indonesia sedang ada apa? Nah, itu. Penyadaran tentang implikasi, ya, dampak kalau gerakan komunis gaya baru ini tidak segera dihadang. Nah, itu. Kemudian langkah kedua, kaderisasi. Jadi pelatihan untuk pelatih, training for trainer. Ini pengkaderan kaum tani. Karena sasaran sasaran komunis gaya baru ini petani, bahkan sampai hari ulang tahun tani PKI komunis gaya baru itu diadakan di gereja di Jakarta, di sebuah gereja di Jalan Cempaka Putih. Kaderisasi kaum buruh, kaderisasi pelajar dan mahasiswa, kaderisasi tenaga khusus. Jadi memang ini objek PKI, artinya komunis gaya baru, rata-rata tani, buruh, pelajar, mahasiswa. Ini rata-rata itu seni. Kita juga harus melakukan kaderisasi itu tadi. Kemudian langkah ketiga, pembasisan. Pembasisan pemikiran atau ideologi. Pembasisan masa real. Ya. Kemarin alhamdulillah tanggal 25 September kemarin, hari Sabtu, alhamdulillah ternyata ulama-ulama se-Madura itu galau. Artinya apa? Ada kegalauan, ada keprihatinan. Alhamdulillah kumpul semua, duduk bersama, lintas ormas untuk memikirkan Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali ulama-ulama dari Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb, Sampang, dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain kumpul. Ratusan ulama kumpul. Bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina ini. Jadi ini harus ada punya pembasisan masa real. Pembasisan informasi, media informasi. Penguatan jejaring network. Ini sangat perlu. Dan alhamdulillah ini setelah Sampang mengumpulkan tokoh-tokoh ulama, ini terus bergerak. Sampai ke Jember, ke terus. Bondowoso dan terusnya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah muncul yaitu sebuah wadah gitu ya. Alhamdulillah ini sangat efektif sekali. Apa? Kepemimpinan ulama daerah. Alhamdulillah itu langkah strategis, langkah efektif. Karena kalau kita mengandalkan pusat sudah di-cut. Jadi untuk menyelamatkan Indonesia ke depan, dibutuhkan munculnya kepemimpinan ulama daerah. Dan alhamdulillah ini sudah mulai menyeluruh di seluruh Indonesia. Jejaring network. Langkah keempat, pengkondisian. Dibutuhkan organisasi yang kuat, tenaga penggerak, pusat kegiatan, media publikasi, dan dana real. Dan langkah yang kelima, ini sudah perlawanan. Jihad. Jadi perlawanan tradisional, konstitusional, perlawanan lewat operasi intelijen, Ipolis Sosbud, dan perlawanan fisik. Ini yang harus kita siapkan. Ya. Jadi saya kira 5 langkah itulah yang perlu kita munculkan untuk menghadapi komunis gaya baru. Ya kan? Karena komunis gaya baru ini tidak hanya sekedar teori, itu sudah real, sudah nyata. Bahkan jargon-jargon tokoh-tokoh komunis gaya lama itu dipakai oleh tokoh-tokoh komunis gaya baru ini. Yaitu pakai teori mirror. Teori mirror itu kan teori antagonistik. Ya contoh ini. Saya tidak hutang, kenyataannya hutang. Saya tidak impor, kenyataannya impor. Nah itu teori mirror yang sudah dipakai oleh tokoh-tokoh PKI zaman dulu. Sekarang dimunculkan lagi. Muncul lagi seperti itu. Saya kira gitu. Masya Allah. Kita
akan menanggapi beberapa pertanyaan yang kami pilih dari kolom komentar. Masya Allah, pertanyaan dari mahasiswa sejarah, Beb. Ya, apa yang harus kita lakukan jika di kolom-kolom komentar media sosial ada orang-orang yang mendukung secara terang-terangan paham komunisme? Beb. Dipersilakan, Habib. Semangat kita hanya memberikan informasi dan menjelaskan. Semangat kita tidak ingin membangun kebencian. Semangat kita tidak ingin melawan kebencian dengan kebencian baru. Umat Islam ini umat Islam yang paling rohmah ya, umat Islam. Saya belajar Bapak Ibu semua. Kita juga ingin mengajak bahwa kita ingin menjadi umat wasat. Umat yang tengah-tengah, umat yang nyaman, yang santun dan sebagainya. Tentu tetap memegang prinsip-prinsip keislaman kita. Kita tidak ingin melepas keislaman kita dengan harga murah, gitu kan. Bahkan jauh dari itu, kita mati pun, meninggal pun membela Islam itu adalah harga yang paling mulia. Nah, saya secara pribadi malam ini kan kita juga dalam rangka untuk besok pagi kan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saya cuma mengajak diri saya juga sama-sama belajar. Ayo sama-sama kita menjadi Pancasila yang sejati. Saya ketika usia 25 tahun saya sudah menjadi pengantar P4 Jawa Timur. Dan saya mau peserta Manggala terakhir yang mendapatkan PINMAS ya. Tapi saya tidak juga menyalahkan Orde Baru, saya juga tidak pernah menyalahkan Orde Lama, tidak pun menyalahkan yang semuanya gitu. Tapi kami pun yang anak-anak pencipta Pancasila ini jangan disalahkan. Kan begitu, ini real kan. Kalau kita memang besok ini kita Pancasila Sakti, ya biarkan anak muda menonton sejarahnya. Memang mungkin sebagian orang mengatakan film G30 PKI karena dibuat pada masa Orde Baru kemudian dilebih-lebihkan. Tapi justru banyak nilai-nilai yang memang dokumenter asli. Ya kan? Bahkan tadi putranya Pak Yani yang juga keluarga kami itu juga melihat justru yang di film itu kurang kejam. Penyiksaan kepada orang tua saya Ahmad Yani. Kalau di situ diangkat tubuhnya diseret dengan sekian orang. Aslinya di depan mata saya, ayah saya itu lebih biadab dari menyeret binatang. Loh ini kan ya biarkan. Wong nonton hiburannya aja nggak dilarang di Indonesia kok. Wong nonton film sejarah bangsanya kemudian dilarang. Biarkan anak muda menilai gitu kan. Lah justru kami balik bertanya ngapain dihalang-halangi, ngapain dilarang-larang. Ya kan? Yang dilarang itu nonton pornografi dong. Yang dilarang itu nonton kemaksiatan dong. Yang dilarang itu menipu orang. Yang dilarang itu berbohong. Yang dilarang itu menipu rakyatnya sendiri gitu kan. Kalau menonton sejarah bangsa orang tuanya sendiri kenapa dilarang? Justru kita angkat. Perkara film itu buatan ada kurangnya. Ya tinggalkan ruang kurangnya. Jangan kemudian dihilangkan semua. Nah ini menjadi penting kepada kita. Lah monggo solusinya gimana? Kepada ikhwan-ikhwan yang ahli IT. Kita tidak membuat konten kebencian, tapi tampilkan sejarah yang sebenarnya. Ini loh yang saya pernah baca, ini loh yang pernah saya lihat. Biarkan rakyat juga menilai sendiri gitu kan. Nah justru kalau dihalang-halangi malah kita curiga. Kenapa dihalang-halangi? Ya kan? Kalau memang Anda semua, kita semua orang baik, ya nggak malu kalau ditampilkan kok. Nah ini justru kekonyolan-kekonyolan dilakukan banyak pihak. Terakhir, ayolah sama-sama kita ini merawat amanah dari ulama kita, orang tua kita tentang RKRI ini. Negara yang luar biasa, gemah ripah, loh Cinawi, cari omong Jawa. Toto tentrem kerdo, sebuah negeri yang luar biasa. Kita jangan sampai terlambat. Jangan kesalahan-kesalahan telat lagi, enggak popo wis, wong palo, jangan. Jangan Pak, kalau nanti ideologi ini kemudian bebas masuk Indonesia, tengok, pegang omongan saya. Mungkin kita aman-aman saja, tapi 5-10 tahun anak kita ditelanjangin. Pegang omongan saya. Kalau kita lolos dibiarkan ini, enggak apa-apa. Itu saudara kita ini toleransi. Pegang. Itu terjadi di semua negara Pak. Semua penjajah-penjajah Indonesia atau negara semua muslim itu pertama ngomongnya enak. Kita masuk, kita mau berdagang, kan begitu. Dan kepada mereka yang menghargai umat Islam, wis cukup gitu kan. Anda hidup enak di negeri ini. Anda lebih kaya dari kami Pak. Kami pemilik negeri ini jadi ketibal Pak di negeri ini. Anda yang jadi juragan kok. Coba tengok siapa yang kaya di Amerika. Bill Gates Pak. Siapa yang kaya di negara Melayu. Ada Sultan Hasan Bolkiah. Ya kan? Ada Datuk Kamarudin di Melayu. Kemudian yang di Arab.
anak keponakannya Raja Salman, Walid bin Talal, siapa yang Raja Oman yang kaya, siapa yang di lah sing suki di Indonesia siapa Pak? Apa Zainal Abidin? Apa Andre? Remak Pak aku di Indonesia iki Pak. Kok cek nemenin gitu loh. Sudahlah kalian keruk negeri kami. Kami jadi orang kaya. Anda menjadi orang kaya. Anda menempati perumahan elit. Di Jalan Ijen siapa yang punya? Di Darmo Surabaya siapa yang punya? Di Pondok Indah Jakarta yang punya? Apa yang kurang dari negara kami? Kami bersabar umat Islam ini. Jangan digencet terus. Ya kan? Ekonomi sudah kalian keruk. Kami hanya menjadi buruh, Pak. Anda lihat di Arab. Kalau orang Indonesia datang ke Arab menjadi buruh. Kalau kami datang ke Singapura kami menjadi buruh. Kami datang ke Amerika menjadi buruh. Kalian datang ke Indonesia jadi juragan. Saudara kami yang jongos di negeri ini. Tengok toko-toko mereka semua. Siapa jongosnya? Saudara saya Pak. Si kurang apa sih? Gitu loh. Udah nemen-nemen. Kalau kalian terlalu parah menjajah kami. Terlalu menyiksa umat Islam. Suatu waktu jangan salahkan kalau kami bangkit. Ya kan? Nah ini persoalan. Jadi kami tidak pernah melawan bangsa ini. Ini bangsa kami kok. Orang tua kami yang dulu berdarah-darah. Ayah saya sendiri di Jakarta ditahan waktu itu Pak di Salemba. Ibu saya yang membawa granat kemudian mengalami cerita. Sampai ayah saya itu meninggal dalam usia yang amat muda 47 tahun. Karena matanya sakit, karena satu penjara dengan para pejuang di Jakarta. Karena di penjara Jakarta itu matahari tidak bisa masuk. Si kurang opo, gitu loh. Ini saya kira saya mengajak kepada anak-anak muda kita, ayo sudahlah rawat Republik ini dengan baik. Menjadi Pancasila yang sejati. Kalau sila pertama sebagai ketua agama Islam, kita menjadi Muslim yang sejati, otomatis menjadi Pancasila sejati. Kalau memang sila kedua kemanusiaan, ayo kita saling menjaga harkat martabat kemanusiaan. Jangan saling madu domba, saling menyiksa. Kalau sila yang ketiga persatuan Indonesia, ya temenan persatuan. Oh sampai abal-abal kalian ngomong persatuan. Ya persatuan yang serius di tengah perbedaan begitu. Jangan lagi angkat perbedaan yang ada, kita rangkul. Bineka Tunggal itu tuh, Bineka Tunggal Ika itu satu kalimat yang tanpa putus. Jangan dikatakan kebinekaan, jangan berhenti. Bineka Tunggal Ika, satu napas tidak putus. Boleh berbeda, satu tujuan. Hari ini dikatakan kebinekaan, perbedaan. Seolah-olah umat Islam ini diposisikan siap dengan perbedaan, tapi harus tujuannya sama. Yang keempat, kalau ada kita mengedepankan kerakyatan permusyawaratan, ayo musyawarah yang kepenak gitu. Jangan kemudian dihadap-hadapkan, difitnah-fitnah. Yang terakhir, kalau memang Pancasila ini keadilan sosial, ayolah. Saya mengajak kepada pemimpin kami, kepada bangsa ini, ayo kasihan sudah yunah yutun wa'dul wa'min tidak suki-suki. Gitu kan. Ayo keadilan sosial. Kamilah pemilik negeri ini, maka kamilah yang bertanggung jawab untuk membangun negeri ini. Bangun keadilan sosial yang sesungguhnya. Jangan lagi dipisah-pisah negeri ini. Saya kira ini maknanya sehingga pertemuan hari ini kita keluar justru kita bukan berbeda, tapi kita bersatu di antara perbedaan yang ada. Ukhuwah tidak hanya di lisan saja. Ayo kita bangun ukhuwah sungguhnya. Saya dengan Pak Andri mungkin berbeda. Baju saya saja berbeda, sarung saya berbeda, tapi adalah saudara saya seiman. Saya belakan mati-matian. Kan begitu. Anda adalah seorang Muslim, saya seorang Muslim. Itu perbedaan itu. Yang terakhir saya kira kepada tadi soal IT ya, soal dakwah. Kalau perbedaan tolong jangan disampaikan di ruang publik, ya kan? Saya dengan Pak Andri berbeda, tapi saya tidak pernah menyampaikan perbedaan saya dengan Pak Andri di ruang publik. Karena ruang publik bisa ditangkap semua orang dan orang-orang awam. Kalau saya berbeda dengan Pak Andri, mari kita duduk di ruang-ruang kelas, di halaqah ilmiah, kita berdiskusi, beradu argumentasi, berhujah ilmiah, tanpa banyak orang yang tahu. Karena orang tahu beda, tapi kalau yang di luar, tampilkan kebersamaan, tampilkan persatuan. Masya Allah. Nah, ini saya kira kata kunci kita, sehingga perbedaan jangan ditampilkan di ruang-ruang publik, ini penting. Kalau mau ngomong di media massa, tolong ngomong bersamanya saja. Kalau perbedaannya mari kita close di dalam, di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang diskusi, di halakoh-halakoh yang hanya orang-orang berilmu saja yang paham. Sehingga perbedaan itu menjadi satu kenikmatan dan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walafu minkum dari saya barangkali itu wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Jawaban yang luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa bukan ya?
Masya Allah, dari beliau berdua, semoga Allah menjaga beliau selalu. Kalau tadi pertanyaannya adalah, jika menjumpai tanda-tanda komunisme gaya baru di medsos, ini ada penanya. Tadi sempat disebut tentang sebuah kota, Morowali. Masya Allah, siaran Al-Ghifari multimedia sampai Sulawesi, alhamdulillah. Semoga yang disampaikan tadi sedikit harta bisa menjadi amal jariah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ada penanya dari Manado. Kalau tadi di medsos, apa yang kita lakukan jika melihat tanda-tanda yang begitu jelas di ruangan terbuka begini, Ustadz Andre? Jazakallah khair. Tadi ketika ada penyimpangan sejarah, apalagi dimunculkan di medsos, kalangan sabab muslim, pemuda Islam, wajib berada di garda terdepan untuk meluruskan itu. Ya kan? Karena memang senjata abad modern ini kita harus menguasai media informasi. Itu. Kita harus kuasai IT. Karena itu senjata abad modern. Bahkan tidak hanya lewat medsos. Bahkan sekarang ini ada gerakan-gerakan ingin memutar balik sejarah. Bahwa PKI itu bukan banyak pelaku, tapi korban. Ini kan diputar balikkan sejarah. Nah ini harus diluruskan. Kalau didiamkan, kasihan itu yang generasi muda yang belum pernah mengalami tentang sejarah komunis, ya kan? Itu. Jadi harus ada di kalangan umat Islam berada di garda terdepan untuk melakukan pelurusan sejarah. Bahkan dalam aspek politik, ini tidak hanya dalam lingkup nasional, dalam skop internasional. Ini tidak tanggung-tanggung. Mantan Presiden IMF, JP Prong, itu menggunakan isu komunis di Indonesia ini jadi entry point untuk menekan Indonesia. Sehingga akhirnya mantan Presiden IMF, JP Prong, mengadakan seminar komunis internasional di Den Haag, Belanda. Yang diundang itu ex-PKI, tokoh-tokoh ex-PKI. Dan advokat-advokat jalanan gitu ya. Yang mudah dibeli gitu ya. Yang mudah dibeli. Nah, itu. Sehingga akhirnya ternyata apa yang dilakukan oleh JP Prong ternyata sangat efektif sekali untuk menekan Indonesia. Sehingga undang-undang KKR, ya, undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan oleh pemerintah karena pressure dari Belanda. Nah, itu. Makanya isu komunis ini benar-benar harus menyeluruh. Kita berpikirnya harus menyeluruh, tidak hanya dalam skop nasional, dalam skop internasional juga kita harus meningkatkan kewaspadaan. Nah, itu. Saya kira gitu. Ya. Masya Allah. Sebelum kita limpahkan mic ini ke MC ya, maka kita akan memohon kepada Al-Habib untuk berdoa bersama-sama untuk negara kita, Habib. Dipersilakan, Habib. Bapak, Ibu, dan ikhwani semuanya, pertemuan kita malam ini pertemuan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari pertemuan ini suatu yang berharga semua. Kita ikhlas bersama untuk membangun negeri ini agar apa yang menjadi para cita-cita pejuang kita, orang tua kita, para ulama pendiri bangsa ini betul-betul kita bisa merawat dan bisa mewujudkan yang sebaik-baiknya. Ikhtiar kita lakukan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini terjaga, umat Islam terjaga, anak-anak bangsa negeri ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup berdampingan dengan sebaik-baiknya
bermuamalah dengan sebaik-baiknya, dan kita juga terselamatkan dari fitnah-fitnah yang sangat kejam kepada umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma hada jam'an jal marhuma ya Rabb, wal musawarata maqsuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi walil amal walil khair walil amal wal ikhlas. Duhai Allah ya Rabbi, jadikanlah kami orang-orang yang ahli ilmu, ahli beramal, ahli kebaikan dan ahli ikhlas. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb, dosa-dosa orang tua kami, para ulama-ulama kami penjaga negeri ini ya Allah. Jadikanlah kami generasi yang bisa terus meneruskan perjuangan orang tua kami dan perjuangan para ulama kami. Ya Allah ilahi anta maksudi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jagalah negeri Indonesia, berikanlah kemudahan anak-anak kami, negeri kami ini untuk membangun ya Rabb, menuju negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Ampunilah pahlawan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kesadaran kepada saudara kami bahwa kami negeri ini ingin bersama-sama, ingin bersatu padu untuk membangun negeri ini ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahi ya Allah, jagalah keluarga kami. Berikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, yang bisa meneruskan perjuangan orang tuanya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah biha bisnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada kedua gurunda kita. Dan sebelum kita serahkan mic ini kepada MC, maka kita akan takbir 3 kali. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.